Pernahkah kamu mendengar ada seorang anak yang belajar mengaji, bukan dari manusia, dan guru itu hanya muncul ketika dunia sedang benar-benar sunyi di sebuah desa kecil bernama Dharmasari. Ada seorang anak berusia 8 tahun bernama Arif. Ia pendiam, pemalu, dan sering menundukkan kepala saat berbicara. Hidupnya sederhana, tinggal bersama ibunya di rumah bambu kecil di tepi hutan. Setiap sore, Arif pergi ke surau untuk mengaji. Ia ingin sekali lancar membaca Al-Quran, tapi setiap kali tiba gilirannya, lidahnya selalu bergetar. Suaranya pecah, dan huruf-huruf itu seolah menari di halaman mushaf. Sulit ia pahami. Ustadz Rahman, gurunya, selalu sabar, namun Arif tahu ia jauh tertinggal dari teman-temannya. Malam itu, setelah pulang dari surau, Arif duduk di depan rumah, memeluk mushaf kecilnya. Angin lembut berhembus dari arah hutan. Bulan memantulkan cahaya pucat di antara pepohonan. Tiba-tiba, ada wangi harum yang sangat aneh. Wangi seperti kayu manis bercampur sesuatu yang tak pernah ia kenal. Wangi itu datang bersamaan dengan hembusan angin yang lebih dingin dari biasanya. Arif mengangkat kepala. Di bawah pohon besar tak jauh dari rumahnya, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya bersih, matanya teduh, tapi juga seperti menyimpan usia yang sangat panjang. Dan tubuhnya memancarkan cahaya lembut, seperti cahaya bulan yang jatuh ke tanah. Lelaki itu tersenyum pelan. Arif, katanya dengan suara sangat halus, hampir seperti bisikan. Boleh aku mengajarimu mengaji? Arif tidak merasa takut, tidak sedikit pun. Entah mengapa, hatinya justru merasa hangat, seolah lelaki itu sudah ia kenal sejak lama. Lelaki itu duduk bersila. Arif pun menghampiri, lalu duduk di hadapannya. Bacalah, katanya. Arif membuka musyafnya. Dan malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Huruf-huruf yang biasanya kabur, kini tampak jelas. Mulut Arif yang biasanya bergetar, kini mengucap dengan lancar. Lelaki berjubah putih itu tidak menyentuhnya. Ia hanya tersenyum, seolah memberi keberanian yang dalam. Malam itu, Arif belajar surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca tanpa salah satu huruf pun. Ketika pelajaran selesai, lelaki itu berdiri. Aku akan datang lagi besok malam, katanya. Lalu perlahan, tubuhnya memudar. Bukan hilang dalam kabut, bukan juga berlari, tapi berubah menjadi cahaya lembut yang terangkat ke udara. Hingga akhirnya lenyap. Arif terdiam. Ia tidak tahu apakah ia baru saja bermimpi, tapi mushaf di tangannya terasa hangat, dan huruf-huruf itu masih melekat jelas dalam ingatannya. Keesokan harinya di surau, Ustadz Rahman meminta Arif membaca. Semua anak terdiam. Arif membaca dengan sempurna. Nada, panjang pendek, makhraj semuanya tepat. Ustadz Rahman menatap Arif lama, seolah mencari jawaban. Siapa yang mengajarimu? Tanyanya pelan. Arif tersenyum kecil. Seorang guru yang baru datang semalam. Mata Ustadz Rahman tampak sedikit berubah. Ada sesuatu yang ia pikirkan, tapi tidak diucapkan. Malam berikutnya, lelaki berjubah putih itu datang lagi. Kali ini, ia mengajar surat-surat pendek lainnya. Setiap huruf yang dibaca Arif, suara angin seperti ikut berbisik, seolah seluruh alam sedang mendengarkan. Guru, tanya Arif setelah selesai membaca. Siapa nama guru? Lelaki itu tersenyum. Nama itu tidak ia sebutkan. Ia hanya berkata, aku pernah seperti ustadzmu, mengajar dan mencintai Al-Quran. Tapi tugasku belum selesai. Arif tidak mengerti, tapi ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Malam demi malam berlalu. Pelita rumah bambu itu menjadi saksi
Setiap pelajaran yang berlangsung dan kemampuan Arif semakin luar biasa. Tapi, satu malam, Ustadz Rahman mengikuti Arif. Langkah Ustadz itu terhenti ketika ia melihat cahaya lembut muncul dari balik bilik bambu rumah Arif. Cahaya yang tidak berasal dari pelita manapun. Ia mendekat dan di balik dinding tipis bambu itu, ia melihatnya. Seorang lelaki tua berjubah putih, bercahaya. Wajahnya teduh dan ia sedang mengajar Arif dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Ustadz Rahman terkejut, tapi tidak takut. Karena ia memahami sesuatu, makhluk itu bukan makhluk jahat. Ia bukan jin yang menyesatkan. Ia seperti sedang melengkapi sesuatu yang tertinggal dari masa lalu. Malam itu, sosok berjubah putih itu menatap Ustadz Rahman. Tidak marah, tidak kaget. Ia tersenyum dengan hormat. Terima kasih telah menjaga desa ini, bisiknya lembut. Dan perlahan tubuhnya mulai memudar. Cahaya yang menyelimuti dirinya pecah menjadi butiran kecil, seperti bintang-bintang jatuh. Arif berdiri dengan panik. Guru, jangan pergi. Sosok itu menyentuh kepala Arif. Sentuhan yang terasa seperti angin hangat. Tugasku sudah selesai, katanya. Kau sudah bisa membaca, dan itu cukup untuk membuatku tenang. Arif menangis, tidak ingin guru itu pergi. Sosok itu tersenyum untuk terakhir kalinya. Dulu, aku meninggal sebelum sempat menyelesaikan mengajar santri kecilku. Rasa itu masih tertinggal. Dan malam ini akhirnya lunas. Cahaya tubuhnya pecah perlahan, terangkat ke langit, lalu hilang sepenuhnya. Tidak ada suara, juga tidak ada jejak. Hanya suasana damai yang menggantung lama di udara. Sejak malam itu, Arif menjadi anak paling rajin di surau. Ia membaca dengan suara paling merdu di antara teman-temannya. Setiap kali ia membuka mushaf, ia teringat senyum guru misterius itu. Dan setiap kali angin malam bertiup melewati rumah bambu, ada wangi kayu manis yang muncul sebentar. Seolah seseorang sedang mengawasinya dari dunia lain. Bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan rumah bambu itu tidak pernah kehilangan cahaya pelajaran yang telah diberikan.